Selamat sore Pak, saya atas nama Katrina Dewi Rosari Kube, Prodi PG PAUD semester 5. Di sini saya akan membacakan buku dengan judul Media dan Multimedia Pembelajaran. Pendahuluan, media merupakan salah satu isu penting dalam proses pembelajaran. Media juga merupakan peranala utama dalam menjembatani pembelajar dengan pusat serta sumber belajar. Media seringkali menjadi sandaran utama dalam proses pembelajaran konvensional, di mana dalam proses pembelajaran konvensional, strategi pembelajaran langsung berpusat pada seorang guru di depan siswa, di mana guru ini menjadi sumber dan sekaligus menjadi pusat dalam pembelajaran. Namun, perkembangan yang kita alami untuk saat ini, dan mungkin juga di masa mendatang, selalu dihadapkan pada perubahan dengan rotasi yang sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan pada segala lini kehidupan, lebih-lebih di sektor pendidikan atau pembelajaran. Pengaruh teknologi ini telah menyasar pada perubahan infrastruktur jaringan yang melahirkan pembelajaran berbasis jaringan. Kemajuan piranti keras dan lunak telah melahirkan pengaruh yang signifikan pada perubahan konteks dan program mapping, sehingga saat ini kerap kita dengar dengan istilah e-learning, online learning, long distance learning, teleroom, komputer aid instruktur, komputer mediator, instruktur, komputer basic training, CMS, LMS, sampai pembelajaran berbasis web. Bagi sebagian orang sangatlah bingung dengan istilah-istilah di atas. Apakah di atas tersebut sebagai model atau strategi dalam pembelajaran, yang manakah sebagai sistem delivery dalam proses pembelajaran, yang mana sebagai alat pengelola dalam proses pembelajaran, dan yang mana juga sebagai media pembelajaran? Begitu banyaknya istilah yang ada sesuai topik kali ini, maka kami fokuskan pada pembahasan tentang media pembelajaran berbasis multimedia. Namun sebagai gambaran awal untuk memahami media, maka perlu sedikit kilas balik tentang ulasan media pembelajaran. Perkembangan media menurut Asi, Arif, dan kawan-kawan telah menimbulkan 2 kali dari 4 kali revolusi dunia pendidikan, seperti terlihat pada instruksi di bawah ini. Revolusi 1, orang tua menyerahkan anaknya pada seorang seperti profesi guru. Revolusi 2, digunakan bahasa tulisan sebagai sarana pendidikan. Yang ketiga, timbulnya media cetak mesin percetakan. Yang keempat, mengulasnya penggunaan media komunikasi elektronik. Revolusi keempat berpengaruh sangat besar pada dunia pendidikan kita saat ini dan ke depan, sehingga mendapat ekstrim telah muncul dalam fase yang mengidentifikasikan pendidikan masa depan melahirkan masyarakat tanpa sekolah. Hal ini didasari oleh asumsi semua pesan dapat disajikan melalui teknologi multimedia yang pada dasarnya mencakup multimedia konteks dan multimedia broadcasting. Pemikiran ini juga menyuarakan bahwa kegiatan proses belajar mengajar tidak mungkin mengabaikan media. Pertanyaan kita bersama adalah, apakah kita sudah menggunakan media dalam proses pembelajaran? Oleh karena itu, maka apresiasi tentang media dalam proses pembelajaran sangat perlu diketahui lebih awal sebelum proses desain, perancangan, produksi, dan evaluasi. Sebelum memahami apa itu multimedia, maka pembahasan diawali dengan penyajian konsep dan pengertian media secara umum sebagai landasan dalam memahami istilah multimedia yang tentunya berbeda dengan istilah multimedia. Yang terakhir, kita multimedia dipisahkan. Sebagai pengertian multimedia dan multi dapat dibedakan dengan jelas. Media. Istilah media merupakan bentuk jamak dari medium secara harfiah, berarti perantara atau pengantar. Media menurut AHT, media diartikan segala bentuk dan saluran untuk proses transmisi. Dalam definisi ini, sebuah media dilihat dari teknologi, dari komunikasi, dan teknologi dari komputer itu sendiri. Media menurut Olson mengidentifikasikan medium sebagai teknologi untuk menyajikan perkembangan, membagi dan mendistribusikan simbol dengan melalui rangsangan indera tertentu, disertai penstrukturan informasi. Tetapi apakah medium itu menurut kamus The American Heritage? Jadi medium adalah entitas yang dilewati oleh sesuatu. Contohnya medium artistik, lukisan, skulptur adalah
kendaraan para artis untuk menyampaikan idenya. Contoh lainnya adalah media massa, yaitu kanal komunikasi dan informasi. Menurut Fenris, manfaat multimedia pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan, kesepian, dan keinginan mereka. Artinya, pengguna sendirilah yang mengontrol proses pembelajaran. Yang kedua, siswa belajar dari tutor yang sabar, komputer yang menyesuaikan diri dengan kemampuan dari siswa. Yang ketiga, siswa akan mendorong untuk mengejar pengetahuan dan memperoleh umpan balik yang seketika. Yang kelima, siswa menghadapi suatu evaluasi dan objektif melalui keikutsertaan dalam latihan tes yang disediakan. Siswa menikmati privasi di mana mereka tahu tak perlu malu saat melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan muncul, belajar kapan saja mereka mau tanpa terikat suatu waktu dan telah ditentukan. Media dan multimedia pembelajaran. Buku ajar multimedia atau referensi multimedia yang ada di pasaran secara khusus mengupas multimedia sebagai sebuah multimedium dalam representasi pesan pembelajaran masih kurang. Lebih-lebih yang sesuai dengan kondisi program studi yang bersangkutan, kendati pun ada buku ajar tersebut merupakan serpihan dan kajian mata kuliah tertentu, sehingga buku ajar tersebut dilihat pada aspek-aspek sesuai bidang kajiannya. Diperkenalkan multimedia dalam dasawarsa belakangan ini, pendekatan materi yang digunakan dalam multimedia dikemas dengan pendekatan konvergensi. Materi-materi yang dibahas dalam buku-buku yang ada selama ini memang disesuaikan dengan studi yang diajarkan. Sebagai contoh, apabila bidang kajian multimedia pada komputer engineering ada information system akan berbeda jauh dengan multi pada kajian dengan subkajian teknologi pendidikan. Begitu pula ruang lingkup pembahasan multimedia pada desain komunikasi visual juga sangat berbeda. Terima kasih.